Lah gua mah ganteng. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 S9, kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Desi Putri Aguning Tias. Saya Chelsea Rahmayu Prilia, absen 5. Saya Farida Husnida, absen 11. Saya Fahri, absen 10. Saya Afik Gandulfa, absen 12. Saya Eka Ramdhani, absen 9. Jadi satu pekan ini dan satu pekan ke depan kita ada kegiatan P5 yang bertemakan Suara Demokrasi. Sesuai lini masa yang telah ditentukan, pada hari kemarin dan hari ini kita mendapatkan tugas untuk membuat video jurnalistik yang mana kelompok 2 ini mendapatkan tema Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, di mana kurikulum yang mempunyai inovasi dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disingkat dengan P5. P5 sendiri bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, meningkatkan kreativitas dan inovasi yang dimiliki siswa, serta memberdayakan para siswa. P5 juga bertujuan untuk membangun karakter para siswa dan siswi, yang biasa kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Lalu, apa sih poin-poin yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi utama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Setelah ini kami akan mewawancari 2 narasumber dari Waka Kurikulum, yakni Bapak Fauji dan Bapak Lukman. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Pak Lukman di sini. Jadi di sini kita akan menyanakan tentang kurikulum merdeka. Jadi apa itu kurikulum merdeka, Pak Lukman? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menerapkan sistem berdiferensiasi. Jadi siswa itu kan berbeda-beda karakternya ya. Nah itu kita harus bisa menerapkan di sekolah itu bagaimana cara untuk bisa mengadakan pembelajaran yang dari basicnya berbeda. Apalagi kan kalau di PPDB sekarang kan ada zonasi, terus prestasi, afirmasi, ATS. Nah itu banyak. Itu kan kita harus bisa menerapkan ke yang berbeda itu bisa menjadi sama. Itu bagaimana itu di kurikulum merdeka seperti itu. Sejak tahun berapa kurikulum merdeka di SMA 1 Grabak dimulai? Kurikulum merdeka itu kalau di SMA Negeri 1 Grabak diterapkan tahun 2022. Jadi ini masuk ke tahun ketiga. Jadi di tahun pembelajaran 2024-2025 ini sudah menerapkan semuanya kurikulum merdeka. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 11 dia sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, yang ketiga adalah bagaimana implementasi kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di SMA 1 Grabak. Sebenarnya kalau kurikulum merdeka itu yang membedakan dengan kurikulum 13 itu yaitu penjurusannya ya. Jadi yang pertama tadi berdiferensiasi, yang kedua itu tentang penjurusannya. Jadi kalau dulu kurikulum 13 itu mulai kelas 1 sudah dijuruskan IPA, IPS, bahasa. Nah kalau di sekarang kurikulum merdeka itu dipaketkan. Jadi kelas 2 itu nanti kalian akan memilih jurusan peminatan apa. Jadi kalian bisa memilih bebas ya. Jadi seumpama kalian mau pengen IPA, IPA itu bisa terdiri dari biologi, fisika, kimia. Itu tidak harus semuanya
IPS-nya masuk, atau kalian harus pilih biologi, kimia, kemudian kalian IPS-nya ikut ekonomi, sosiologi, itu boleh. Jadi memilih 5 peminatan itu boleh, dan itu disesuaikan dengan ketersediaan guru. Jadi kalau di SMA 1 Gerabak itu biasanya dipaketkan paket A, paket B, paket C. Jadi disesuaikan mana yang akan dipilih siswa seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, ini kita sudah bertemu dengan narasumber kedua, Pak Fauzi. Kita langsung aja memasuki pertanyaan yang pertama ya Pak. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu ya salah satu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Waktu itu terjadi pada saat awal pandemi ya, sekitar tahun 2020. Itu awal mulai muncul istilah kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu prinsipnya satu, agar pendidikan itu lebih bermutu. Lalu memasuki pertanyaan yang kedua, sejak tahun berapa di SMA Negeri 1 Gerabak ini diterapkan kurikulum merdeka? Oh, kurikulum merdeka, jadi gini, kurikulum merdeka itu kan perencanaan tahun 2020, mulai pelaksanaan tahun 2021, ya sekitar itu. SMA Gerabak itu sekitar 21, berarti SMA 1 Gerabak itu berarti mulai tahun kedua ya, sekitar tahun 2022. Digantikan oleh Mbak Caci. Mengapa kurikulum 2013 harus atau perlu diganti dengan kurikulum merdeka? Yang pertama satu, ada kekurangan. Dulu memang tidak kurikulum 12, 13 itu dulu memang tidak berpusat pada siswa. Jadi semua berpusat pada anak. Dulu tidak lebih berpusat pada guru, kemudian berpusat pada anak. Tapi sekarang kan di kurikulum ini kan ada beberapa yang kurang, misalnya tentang kemampuan anak di luar akademik ya. Nah itu kemudian muncullah kurikulum kurikulum merdeka, itu penyempurnaan dari itu. Misalnya anak mulai dikenalkan ada entrepreneurship, kemudian anak mulai dikembangkan bahwa anak itu dalam belajar itu tidak harus duduk. Ada anak yang modelnya mendengarkan musik, ya itu harus kita fasilitasi. Itulah pencernaan dari kurikulum merdeka itu. Siapa yang menerbitkan kurikulum merdeka itu? Ya ini zamannya menterinya Pak Nadiem Makarim ini, era Jokowi berarti. Tahun 2020 itu berarti era Jokowi ya. Berarti Jokowi yang periode kedua, Pak Jokowi dari periode kedua. Jadi sekolah mana yang pertama kali menerapkan kurikulum merdeka? Sekolah mana saya tidak begitu hafal ya kalau itu. Cuman di SMA kita ya sekitar mulainya itu tahun 2020. Ada beberapa, pertama kan ada percontohan dulu. Ada beberapa sekolah. Kalau di mana, kalau sekolah penggerak itu yang sedang melaksanakan itu kalau di sini di SMA 6 mana Surakarta ya. SMA Surakarta itu ada. Kalau di kabupaten di wilayah sini itu sekitaran ya Purworejo. Purworejo pernah melaksanakan SMA berapa? SMA Purworejo itu. Jadi Pak, kesimpulan dari kurikulum merdeka itu apa ya? Ya, kesimpulan yang utama bahwa anak itu diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Nasib ini maksudnya misalnya anak memilih jurusan sesuai yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, anak diberi kesempatan untuk lebih berkembang. Potensinya dengan lewat dunia entrepreneurship dengan proyek. Kemudian yang paling penting kurikulum merdeka itu ada P5 itu ada untuk menanamkan agar anak-anak itu mengetahui apa yang menjadi profil Pancasila, beriman, bertakwa dan sebagainya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik teman-teman, di sini saya akan mewawancarai KL sebagai kakak PLP di SMAN 2 Gerabak. Baik KL, saya mau tanya nih. Jadi cara menciptakan suasana kelas yang asik tapi tetap kondusif menurut kurikulum merdeka itu gimana? Kalau menurut saya itu mungkin kita harus bisa mengkondisikan kelas dengan cara kalau misal muridnya itu pada sibuk sendiri atau mungkin ngantuk tidur gitu, kita harus bisa menciptakan suasana yang menarik. Misalkan kita membuat permainan atau memainkan sesuatu atau ice breaking. Nah gitu. Kalau sekarang kan jamnya ice breaking biar pada semangat gitu, tapi ada yang nggak semangat, ya kita harus menggugah mereka biar kita semangat gitu. Oke, terima kasih KL.
Selamat pagi. Pagi juga. Ini boleh perkenalan dulu? Boleh. Nama saya Nisrina Tiara Anaila. Saya dari kelas XE7. Gitu. Baik, di sini saya akan bertanya nih tentang kesan pesan kurikulum Merdeka. Kalau kesan pesan saya tentang kurikulum Merdeka tuh kesannya pasti seru, asik ya, karena dia tuh lebih enjoy karena bisa ngelatih soft skill kita di non akademik begitu. Kalau untuk pesannya sih pastinya semoga kedepannya kurikulum Merdeka ini bisa mengembangkan kreativitas siswa-siswi Semansagra gitu. Jadi lebih suka pakai kurikulum Merdeka apa pakai kurikulum 2013 nih? Kalau saya sendiri lebih suka kurikulum Merdeka ya, karena itu lebih asik, seru, dan kayak nggak ngebosenin aja gitu. Nggak cuma di kelas-kelas aja, jadi kita bisa explore kemana-mana begitu. Terima kasih kakak. Iya, sama-sama. Sungguh cantik si anak-anak. Kalau tersenyum memikat hati. Kalau tersilap tutur bicara. Maaf dipinta sepenuh hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.